Anak-anak hebat, pernahkah kalian bertanya-tanya mengapa tumbuhan selalu tampak hijau? Atau bagaimana tumbuhan bisa terus tumbuh meskipun tidak makan seperti manusia dan hewan? Nah, ternyata tumbuhan punya cara yang sangat istimewa untuk membuat makanannya sendiri. Proses ini disebut fotosintesis. Pada pembelajaran kali ini, kita akan belajar bersama tentang apa itu fotosintesis, apa saja yang dibutuhkan tumbuhan untuk membuat makanan, serta mengapa proses ini sangat penting bagi kehidupan manusia, hewan, dan lingkungan. Yuk, siapkan buku tulis dan semangat belajar kalian. Mari kita mulai petualangan mengenal proses fotosintesis. Halo anak-anak, apa kabar semuanya? Semoga kalian tetap semangat dalam belajar. Baik, hari ini kita akan belajar tentang proses fotosintesis pada tumbuhan. Dengan menonton video ini, anak-anak akan paham bagaimana tumbuhan membuat makanan sendiri untuk bertahan hidup. Sebelum mulai, anak-anak ada yang tahu tidak apa itu fotosintesis? Fotosintesis merupakan proses pembuatan makanan pada tumbuhan. Singkatnya, bagaimana cara tumbuhan mencari makanannya sendiri untuk tetap hidup, kuat, dan tinggi. Ini semua mulai dari 3 bahan utama, yaitu matahari, air, dan karbon dioksida. Fotosintesis dilakukan oleh tumbuhan zat yang berwarna hijau, yaitu daun, seperti klorofil. Tanpa klorofil, tumbuhan tidak dapat melakukan pembuatan makanan dan menangkap cahaya matahari. Itulah sebab daun berwarna hijau dan memiliki peran penting untuk proses fotosintesis. Semakin sehat daun, maka semakin sehat proses fotosintesis berlangsung. Dengan bantuan sinar matahari, tumbuhan menyerap air dari tanah dan karbon dioksida dari udara melalui pori-pori kecil yang disebut stomata. Semua bahan itu diolah dalam kloroplas, bagian sel daun yang mengandung klorofil, yaitu pigmen hijau yang mampu menangkap cahaya matahari. Mari kita pahami satu persatu. Pertama, akar akan menyerap air dan zat hara yang ada di dalam tanah. Air tersebut akan dialirkan melalui batang ke daun menggunakan pembuluh khusus pada tumbuhan. Sementara itu, karbon dioksida yang ada di udara masuk ke daun melalui stomata. Meskipun ukurannya sangat kecil dan tidak bisa dilihat oleh mata, stomata memiliki peran yang sangat penting dalam proses fotosintesis. Setelah air dan karbon dioksida berada di dalam daun, klorofil akan menangkap energi cahaya matahari. Energi tersebut digunakan untuk mengubah air dan karbon dioksida menjadi glukosa atau makanan bagi tumbuhan. Selain menghasilkan glukosa, proses fotosintesis juga menghasilkan oksigen yang dilepaskan ke udara. Oksigen inilah yang setiap hari kita hirup untuk bernapas. Jadi, tanpa tumbuhan, jumlah oksigen di bumi akan berkurang dan kehidupan makhluk hidup akan terganggu. Agar lebih mudah, perhatikan prosesnya. Air masuk ke akar, melalui batang ke daun, dan karbon dioksida akan menghasilkan stomata. Cahaya matahari akan menghasilkan klorofil, dan glusa akan menghasilkan makanan untuk tumbuhan bisa bertahan hidup. Nah, sekarang coba kita bayangkan prosesnya seperti di sebuah dapur. Akar bertugas mengambil bahan-bahan yang dibutuhkan. Batang berfungsi mengantar bahan-bahan tersebut ke daun, sedangkan daun menjadi tempat memasak makanan. Matahari bertindak seperti kompor yang memberikan energi agar proses memasak dapat berlangsung. Setelah prosesnya selesai, makanan yang dihasilkan akan disalurkan ke bagian tumbuhan, mulai dari akar, batang, daun, bunga, hingga buah. Sementara itu, oksigen yang dihasilkan dilepaskan ke udara dan dimanfaatkan oleh manusia dan hewan untuk bernapas. Sekarang giliran kalian, coba sebutkan bahan apa saja yang diperlukan dalam proses fotosintesis. Pikirkan jawabannya sekarang.
Sudah? Ya, benar sekali anak-anak. Bahan yang dibutuhkan dalam proses fotosintesis adalah air, karbon dioksida, dan cahaya matahari. Baik anak-anak, hari ini kita telah belajar proses pembuatan makanan pada tumbuhan. Ingat ya anak-anak, tumbuhan memberikan kita oksigen. Jadi mulai sekarang kita lebih mencintai tumbuhan karena setiap daun membuat bumi lebih sehat. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.